Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dafar Ramadan. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin presentasi dan diskusi kita pada siang hari ini bertema tentang komunikasi lintas budaya. Sebelum kita memasuki tahapan penyampaian materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 3 yang berisi anggota dan pembagian slide per materi. Slide pertama, Saudari Thalia Irnadiani. Slide kedua, Saudari Linda Ayu. Slide ketiga, Saudari Ade Setiawati. Slide keempat, Saudari Ayu Ambarwati. Slide kelima, Thalia Reza Rafika. Slide 6, Saudari Arsyada Nikma. Slide 7, Saudari Putri Indah Lestari. Materi penyaji, A. Latar belakang. 1. Kesadaran diri yang penting, imperatif self-awareness. Salah satu alasan penting untuk mempelajari komunikasi antar budaya adalah kesadaran untuk menimbulkan identitas budaya kita sendiri. Demografis imperatif. Dalam kasus di Amerika, kondisi demografi Amerika diproyeksikan mengalami perubahan dramatis selama kurun waktu 50 tahun ke depan. Sumber lain menyebutkan peningkatan kesempatan melakukan kontak antar budaya ada karena peningkatan keragaman budaya di Amerika Serikat. Sensus tahun 2000 menunjukkan peningkatan dramatis dalam keragaman etnis atau ras, dan tren ini diperkirakan akan terus terjadi. Ekonomik imperatif. Beberapa ekonom mempertahankan globalisasi dengan alasan kerugian selalu diimbangi dengan kenaikan harga konsumen yang lebih murah. Namun, komunikasi lintas budaya lebih menekankan pada perbandingan pola-pola komunikasi antar pribadi antara peserta komunikasi yang berbeda kebudayaannya. Penyajian materi. Sejarah awal akar dari studi komunikasi antar budaya dapat ditemukan dari era Perang Dunia Kedua. Ketika Amerika mendominasi panggung dunia, bagaimanapun disadari pemerintah dan pembisnis bekerja melewati benua dan berpindah-pindah, dan akhirnya mereka sering menyadari perbedaan budaya yang terjadi. Kendala utama adalah bahasa. Bagaimana mereka harus mempersiapkan ini, dengan hal ini menjadi tantangan bagi komunikasi lintas budaya yang mereka jalani. 2. Pendekatan dalam mempelajari komunikasi antar budaya. Kajian komunikasi antar budaya membagi paradigma atau pendekatannya menjadi 3 pandangan besar, seperti yang disebutkan oleh Martin dan Nakayama dalam bangunnya International Communication in Context Martin and Nakayama 2010, yang membantu dalam melihat, mencerna, serta menganalisis sebuah permasalahan komunikasi antar budaya, yaitu pendekatan ilmu pengetahuan sosial, fungsionalis positivis, pendekatan interpretif, dan pendekatan kritis. Budaya untuk memperjelas dan mengintegrasikan beragam konseptualisasi tentang kebudayaan dalam konteks komunikasi antar budaya ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tingkat masyarakat kelompok budaya dari para partisipan. Yang kedua, konteks sosial tempat terjadinya komunikasi antar budaya. Yang ketiga, saluran yang dilakukan oleh pesan-pesan komunikasi antar budaya, baik yang bersifat verbal maupun non-verbal. 3 pendekatan dalam mempelajari komunikasi antar budaya. Kajian komunikasi antar budaya membagi paradigma atau pendekatannya menjadi 3 pandangan besar, seperti yang disebutkan oleh Martin dan Nakayama dalam bukunya Intellectual Communication in Context. Martin dan Nakayama 2010, yang membantu dalam melihat, mencerna, serta menganalisis sebuah permasalahan komunikasi antar budaya, yaitu pendekatan ilmu pengetahuan sosial, fungsionalis atau positivis, pendekatan interpretif, dan pendekatan kritis. 4. Pendekatan dialektis dalam memahami budaya dan komunikasi. Pendekatan dialektis adalah sebuah 1. Mendefinisikan kebudayaan.
Sebenarnya hubungan antara budaya dan komunikasi merupakan suatu permasalahan yang kompleks, karena sebuah perspektif dialektika berasumsi bahwa budaya dan komunikasi sangat berhubungan dan bersifat timbal balik. Seperti yang dikatakan oleh Martin dan Nakayama, bahwa budaya mempengaruhi komunikasi dan sebaliknya. 2. Perspektif dalam mendefinisikan kebudayaan. Bagaimana ketiga paradigma ilmu pengetahuan, yaitu positivis, interpretif, dan kritis, memandang budaya serta hubungan antara budaya dan komunikasi. 3. Mendefinisikan komunikasi. Seperti halnya budaya, definisi komunikasi juga amat kompleks. Mendefinisikan karakteristik komunikasi. 4. Bagaimana budaya mempengaruhi komunikasi. Hubungan antara budaya dan komunikasi amat kompleks. Sebuah perspektif dialektis mengasumsikan bahwa budaya dan komunikasi saling terkait dan timbal balik. Artinya, budaya mempengaruhi komunikasi dan sebaliknya. 5. Komunikasi sebagai resistens ke sistem budaya dominan. Kekuasaan meresap dalam interaksi komunikasi. Meskipun tidak selalu terbukti atau jelas bagaimana kekuasaan mempengaruhi komunikasi atau mendefinisikan komunikasi. Seperti halnya budaya, definisi komunikasi juga amat kompleks. Mendefinisikan karakteristik komunikasi adalah tentang makna. Dan kita juga mengatakan komunikasi yang terjadi setiap kali seorang memberi arti kata-kata atau tindakan orang lain. Komunikasi dapat dipahami sebagai proses simbolik di mana realitas diproduksi, dipelihara, diperbaiki, diubah. 3. Perspektif menekankan aspek yang berbeda dari proses komunikasi ini. Bagaimana budaya mengaruhi komunikasi. Hubungan antara budaya dan komunikasi amat kompleks. Sebuah perspektif dialektif mengasumsikan bahwa budaya dan komunikasi saling terkait dan timbal balik. Artinya budaya mempengaruhi komunikasi dan sebaliknya. Dengan demikian, kompleks budaya mempengaruhi proses di mana persepsi realitas diciptakan dan dipelihara. Semua masyarakat di semua tempat setiap saat menampakkan pandangan mereka sendiri tentang realitas. Komunitas lintas budaya 35 dalam apa yang mereka lakukan. Seluruh proyek budaya mengisi realitas model konten. Saya selaku sebagai moderator pada hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kekhilafan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.